Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Idam Raffi Lazuardi dengan NIM 150362101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran mengenai materi sintaks pembelajaran. Di sini saya menggunakan mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung merupakan mata pelajaran yang berada pada kompetensi kejuruan di keahlian teknologi dan rekayasa. Peserta didik diharapkan mampu menguasai standar kompetensi kejuruan. Kompetensi ini berarti peserta didik harus mampu memahami dan melaksanakan dasar-dasar menggambar dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan mata pelajaran ini juga merupakan mata pelajaran yang produktif, di mana kegiatan belajar lebih ditekankan pada praktik. Fasilitas penunjang untuk mata pelajaran ini tidak lain adalah laptop yang dimiliki oleh peserta didik, ataupun bisa menggunakan laboratorium komputer yang dimiliki oleh pihak sekolah. Aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung atau aplik ini juga menyangkut pembelajaran software dalam dunia sipil, di mana software yang dipakai di SMK dalam jurusan TPIB biasanya yaitu software AutoCAD. Selanjutnya itu kompetensi dasar. Sini kompetensi dasar dari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung yaitu membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Dalam kompetensi dasar ini, siswa diharuskan dapat memiliki kemampuan untuk mendesain suatu struktur bangunan secara tiga dimensi yang merupakan tuntutan keahlian dalam dunia kerja. Di era globalisasi seperti saat ini, banyak berbagai jenis aplikasi yang dapat mempermudah siswa dalam mendesain struktur bangunan. Contohnya adalah aplikasi lunak, aplikasi software AutoCAD. Nah, AutoCAD ini adalah eh, merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk tujuan khusus dalam proses penggambaran dan perancangan dengan dukungan dari komputer, hingga memungkinkan pembuatan model dan ukuran dalam dua dan tiga dimensi. Dan ya, isi konten dari kompetensi dasar ini yaitu satu ada menjelaskan perintah dasar pada perangkat lunak AutoCAD. Peserta didik mempelajari, nah pada konten yang ini peserta didik mempelajari perintah dasar yang biasa digunakan di AutoCAD untuk mempermudah proses pembuatan desain konstruksi bangunan. Contohnya dari perintah pada AutoCAD ada yang pertama itu ada line. Perintah ini dapat digunakan untuk menggambar garis baik lurus ataupun dengan sudut tertentu. Yang kedua ada rectangle atau perintah ini dapat digunakan untuk menggambar persegi, dan yang ketiga ada circle, yaitu sesuai namanya perintah ini berguna untuk membuat lingkaran. Nah, untuk konten yang kedua itu ada menggambar dasar menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Nah, pada konten yang kedua ini, peserta didik mempelajari hal-hal yang dasar pada program lunak AutoCAD, seperti satuan unit dan sudut yang digunakan untuk proses awal penggambaran untuk menentukan luas suatu daerah gambar. Untuk konten yang ketiga yaitu menggambar lanjut menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Nah, pada konten yang ketiga ini, peserta didik sudah masuk ke dalam pembelajaran menggambar proyeksi bangunan seperti yang pertama itu seperti membuat gambar potongan, yaitu membuat gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal yang posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Gambar potongan untuk suatu desain bangunan diperlukan guna menjelaskan kondisi ruangan-ruangan, yaitu dimensi, skala di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Yang kedua itu membuat gambar tampak dari konstruksi bangunan seperti tampak depan, tampak belakang, dan juga tampak samping dari bangunan tersebut. Nah, yang ketiga itu membuat detail gambar seperti menggambar detail fondasi, detail kusen dan jendela, dan lain-lain sampai menjadi desain konstruksi bangunan yang lengkap. Nah, dari analisis isi kompetensi dasar membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung, model pembelajaran base
model pembelajaran project based learning dapat diterapkan. Karena dalam model pembelajaran ini didesain untuk peserta didik melakukan investigasi untuk memahaminya serta melakukan pembelajaran dengan aktivitas yang berkelanjutan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dimulai dari perintah-perintah AutoCAD sampai akhirnya bisa membuat gambar konstruksi bangunan pada perangkat lunak AutoCAD. Selanjutnya, model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning ini juga melibatkan peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis untuk mengerjakan suatu proyek. Pada pembelajaran yang berbasis proyek seperti model pembelajaran PJBL juga dapat mengembangkan kemampuan soft skill. Peserta didik seperti kepercayaan diri, kerja sama tim, memberikan pendapat, dan pengendalian emosi. Ini dikutip dari Riyadi Sugeng dan Zelniati pada tahun 2023. Selanjutnya kita masuk ke dalam sintaks pembelajaran. Nah, sintaks pembelajaran dalam model pembelajaran project based learning ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini, kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam suatu pertemuan di dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru dapat memberikan orientasi, persepsi, dan motivasi kepada peserta didik. Nah, untuk orientasi itu, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka serta berdoa bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, guru juga memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, untuk persepsi itu, guru mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman uh, sehari-hari peserta didik. Nah, untuk motivasi itu yaitu guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti merupakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, menurut Pasca dan Mugara pada tahun 2021, kegiatan inti ini terbagi menjadi 6 tahapan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan pertanyaan dasar, tahapan kedua mendesain perencanaan proyek, tahap ketiga yaitu menyusun jadwal, tahap keempat memonitor kemajuan, tahap kelima menguji hasil, dan tahap keenam mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, pembahasan dari setiap tahapan-tahapan. Yang pertama itu tahapan penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pada tahap ini, peserta didik diberikan pertanyaan mendasar mengenai proyek, pembuatan konstruksi bangunan, menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD. Dan pada fase ini juga, pendidik dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan esensial yang dapat peserta didik untuk melakukan aktivitas. Contohnya, guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perintah-perintah dasar pada AutoCAD. Selanjutnya itu peserta didik bisa mendemonstrasikan pada masing-masing fasilitasnya berupa laptop. Yang kedua itu ada tahapan mendesain perencanaan proyek. Nah, pada tahapan mendesain perencanaan proyek, guru itu sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai mekanisme dalam pembuatan desain konstruksi bangunan menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Nah, dan pada tahapan ini juga peserta didik sudah mulai diberikan tugas proyek desain perencanaan sesuai dengan masing-masing denah. Lanjut ke tahapan yang ketiga yaitu tahapan menyusun jadwal. Nah, pada tahapan ini guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal dalam menyelesaikan proyek, seperti membuat timeline untuk menyelesaikan proyek serta membuat deadline pengumpulan penyelesaian proyek. Nah, pada tahapan ini biasanya guru itu memberikan waktu beberapa minggu untuk membuat laporan
dari masing-masing proyek yang dikerjakan, sehingga semuanya terjadwal. Dan yang keempat itu ada tahapan monitor kemajuan. Nah, pada tahap ini guru mempunyai tanggung jawab monitor terhadap semua aktivitas peserta didik dalam proses pengerjaan proyek pembuatan konstruksi bangunan menggunakan aplikasi lunak software AutoCAD. Nah, pada tahap ini juga guru juga sebagai fasilitator memberi bimbingan dalam menyelesaikan proyek pada setiap peserta didik. Untuk tahap yang kelima yaitu tahapan menguji hasil. Nah, pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam penyusunan laporan pengerjaan proyek. Dan juga guru itu bertanggung jawab untuk melakukan penilaian melalui evaluasi kemajuan individu setiap siswa, serta menilai hasil portofolio atau laporan proyek peserta didik. Nah, pada tahap ini guru itu bertanggung jawab untuk menilai hasil dari laporan masing-masing siswa dan juga menilainya. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahapan mengevaluasi pengalaman. Pada tahap yang terakhir ini, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan selama proyek pembuatan desain konstruksi bangunan dengan menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Selanjutnya itu kegiatan yang terakhir ya adalah kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan ini, guru serta peserta didik bekerja sama dalam menyusun ringkasan atau kesimpulan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Guru juga akan mengarahkan peserta didik untuk merumuskan kesimpulan mengenai pelajaran dan menanyakan kepada mereka apa manfaat yang telah diperoleh selama mempelajari materi kompetensi dasar membuat gambar konstruksi bangunan dengan perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan alasan dan argumen. Nah, berdasarkan pemaparan sintaks dari model pembelajaran project based learning yang sudah kita bahas tadi, model pembelajaran project based learning atau PJBL ini sangat cocok untuk proses pembelajaran mengenai kompetensi dasar membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Karena dalam model pembelajaran ini menjadi salah satu alternatif yang relevan bagi pendidik karena dinilai mampu membangun, membina, serta meningkatkan potensi kemampuan kognitif peserta didik secara tingkat tinggi. Dan juga dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini, peserta didik akan lebih berfokus pada tugas-tugas mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, menurut Nisa dan Yuliawati, pada tahun 2021 mengatakan bahwa model pembelajaran project based learning ini mengarahkan peserta didik untuk berpusat pada proses, fokus terhadap permasalahan tertentu, mendorong mereka untuk bekerja secara mandiri dan berpikir kreatif, serta mereka akan lebih mengenali potensi dan jati diri mereka. Selain itu juga model pembelajaran berbasis proyek juga mendorong kolaborasi dan diskusi antar peserta didik sehingga mereka menjadi lebih aktif, bertanggung jawab, dan memiliki empati yang tinggi. Dan juga dari pembahasan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, ini cocok digunakan dalam kompetensi dasar membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Nah, karena pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Nah, karena penerapan model ini pada proses pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan dan keterampilan dengan menuangkan pengetahuan yang sudah dimilikinya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan pada puncaknya dapat menghasilkan sebuah hasil proyek atau hasil karya berupa desain gambar konstruksi bangunan secara lengkap dan detail. Baik, sekian presentasi saya mengenai eh, tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.